Hai Sobat Miner, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Miners News edisi Desember kembali hadir dengan informasi berita terupdate, menarik, unik, dan edukatif untuk menambah pengetahuan dan wawasan Sobat Miner semua. Yuk langsung simak beritanya. Berita pertama, Jumat 11 Desember 2020, kewenangan izin pertambangan akan beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba. Meskipun banyak pihak yang menggugat dan mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi, namun UU Minerba akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juni 2020. Dan tertulis 6 bulan setelah aturan ini diundangkan, maka semua kewenangan perizinan tambang akan ditarik ke pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, Kementerian telah mengirimkan surat kepada para gubernur untuk segera menyerahkan seluruh perizinan daerah. Berita kedua, 19 Desember 2020, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia atau APMI telah terbentuk setelah melewati proses yang panjang. Diinisiasi pada tahun 2018 oleh para alumni Metalurgi Institut Teknologi Bandung yang terpanggil untuk mendukung semangat hilirisasi mineral dan batu bara yang digalakkan oleh pemerintah dengan terbitnya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta UU Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014. APMI sendiri diharapkan bisa menjadi wadah pemersatu para profesional yang berkiprah dalam sektor metalurgi sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk sumbangsih keahlian metalurgi kepada pembangunan industri berbasis logam di Indonesia. Untuk posisi Ketua dan Sekjen APMI periode 2021 sampai 2023 diisi oleh Bauman T. Situmorang dan Muhammad Hanafi. Berita ketiga, industri pertambangan terdiri dari perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan logam dan mineral berharga, serta komoditas energi seperti batu bara dan minyak bumi. Berikut ini terdapat daftar 5 perusahaan pertambangan terbesar dunia dengan pendapatan trailing dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Data ini berdasarkan catatan yang dibuat oleh Yecharts, di mana diambil berdasarkan laporan laba setengah tahunan dan triwulanan dari masing-masing perusahaan. Yang pertama, Glencore PLC. Dalam kurun 12 bulan terakhir, Glencore PLC mencatatkan pendapatan sebesar USD 178,6 miliar. Yang kedua, BHP Group Ltd. Pendapatan yang dicatatkan perusahaan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir mencapai USD 42,9 miliar dan laba bersih sebesar USD 8,0 miliar. Ketiga, Rio Tinto PLC. Rio Tinto PLC dalam kurun 12 bulan terakhir mampu mencatatkan pendapatan sebesar USD 41,8 miliar dengan laba bersih sebesar USD 7,2 miliar. Keempat, Jiangxi Copper Co. Ltd. Pendapatannya mencapai USD 40,1 miliar selama 12 bulan terakhir dan mencatatkan laba bersih hingga USD 271,4 miliar. Kelima, Vale SA. Pendapatan yang dicatatkan dalam 12 terakhir mencapai USD 34,7 miliar dengan laba bersih sebesar USD 1,3 miliar. Sekian Miners News edisi Desember kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan Miners News edisi selanjutnya.